Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru Infinix, yaitu ini dia Infinix Hot 20s. Dengan harganya sangat terjangkau, jadi di bawah 2,5 juta rupiah, kita sudah mendapatkan sebuah smartphone dengan chipset MediaTek Helio G96 dengan RAM 8GB dan internal di 128GB. Ya, melihat spesifikasinya, ini bisa banget ya diandalkan untuk gaming, dan langsung aja coba kita tes bagaimana performa gaming dari Infinix Hot 20s ini. Oke, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Seperti biasa untuk pengaturan internet menggunakan mobile data, brightness saya set maksimal, begitu juga dengan suaranya maksimal juga. Kemudian screen refresh rate saya set di 120Hz. Untuk kondisi baterai sekarang ada di 98%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game pertama seperti biasa, game wajib kita yaitu Mobile Legends. Untuk grafik maksimal bisa sampai di high, dan yang paling mantap yaitu frame rate-nya bisa maksimal sampai di ultra. Tentu di sini saya memainkannya di grafik high frame rate ultra rata kanan. Untuk gameplay tentu frame rate ultra sudah terasa lancar jaya tanpa kendala. Gerakannya ngebut, anti patah-patah, dan touch-nya sudah aman. Rata-rata FPS yang didapat ada di 71,6 FPS, cukup tinggi. Kalau kita lihat di grafik FPS-nya ini cukup naik turun, tapi rendah-rendahnya masih ada di 55 FPS, sangat lancar. Mungkin kalau kita set di grafik rata kiri, tentu FPS-nya bakal lebih maksimal. Untuk suhu ini lumayan sudah hangat-hangat karena maksimal ada di 46,3 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 15 menit, baterainya berkurang di 5%. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate high. Sedangkan kalau kita set di grafik smooth dan balance bisa sampai di frame rate ultra. Supaya maksimal FPS-nya saya bermain di grafik balance ultra. Untuk gameplay bermain PUBG Mobile juga sudah sangat lancar tanpa kendala. Sangat disayangkan frame rate ekstrim belum terbuka di smartphone ini. Soalnya bermain di frame rate ultra saja sudah sangat lancar. Jarang saya temukan patah-patah yang sampai mengganggu. Overall ini sudah sangat playable. Yang cukup disayangkan untuk gyroskopnya ini masih software, sehingga saat digunakan gaming responnya agak delay dan kurang responsif. Tapi ya overall masih bisa digunakan. Rata-rata FPS yang didapat hampir sempurna ada di 39,7 FPS. Kita lihat grafik FPS-nya ini cukup stabil dan ada sedikit patah-patah halus yang tidak mengganggu. Cukup wajar di game open world, rendering mapnya cukup berat. Suhu selama bermain maksimal ada di kisaran 45,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk baterai setelah bermain PUBG Mobile sekitar 16 menit, baterainya berkurang 3%. Selanjutnya game yang ketiga adalah eFootball 2023. Untuk grafik di sini saya memainkannya di grafik maksimal yaitu high 60 FPS. Seperti pada game-game sebelumnya, untuk gameplay ini bisa dilibas habis oleh Infinix Hot 20s. Game eFootball 2023 di grafik maksimalnya tidak jadi kendala sama sekali di smartphone ini.
Gerakannya sangat lancar, bahkan sangat minim patah-patah, sangat playable. Untuk rata-rata FPS-nya di sini juga sempurna karena ada di 60 FPS. Nggak usah ditanya untuk grafik FPS-nya, soalnya tentu sudah sangat stabil. Untuk suhu maksimal selama bermain ada di kisaran 45,4 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball 2023 selama 14 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Kita lanjut ke game yang keempat, yaitu COD Mobile. Untuk grafik cukup disayangkan karena maksimal hanya bisa sampai di grafik medium dengan frame rate high. Tentu di sini saya memainkannya di grafik maksimalnya. Seperti biasa untuk game COD Mobile, saya mengetesnya di dua mode, dan mode pertama yaitu multiplayer. Untuk di mode ini gameplaynya sudah lancar, gerakannya cepat, dan touch-nya cukup responsif. Overall sudah playable. Hanya saja di sini terkadang saya rasakan agak nge-lag sedikit pada saat musuh yang terlalu ramai atau banyak ledakan. Tapi ini masih sangat aman untuk gameplaynya. Rata-rata FPS yang didapat adalah 58,1 FPS. Bisa dilihat di grafik FPS-nya, ini terkadang agak drop pada saat kondisi ramai dan banyak ledakan. Tapi rendah-rendahnya masih ada di 43 FPS. Aman. Kemudian kita lanjut ke mode yang kedua, yaitu Battle Royale. Untuk di mode ini gameplaynya sudah lancar, gerakannya aman, dan jarang saya temukan patah-patah yang sampai mengganggu. Hanya saja di mode ini gerakannya terasa agak kurang smooth karena memang settingan frame rate-nya yang kurang maksimal. Untuk rata-rata FPS yang didapat ada di 39,9 FPS. Ini hampir sempurna. Untuk grafik FPS-nya ini juga sangat stabil, jadi sudah sangat playable. Semoga aja ke depan grafiknya bisa terbuka yang lebih maksimal, supaya gameplaynya makin mantap. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 46,4 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 26 menit, baterainya berkurang di 9%. Kita lanjut ke game yang terakhir dan paling berat, yaitu Genshin Impact. Melihat performanya yang sangat menjanjikan sebelumnya, maka di tes kali ini saya set di grafik low 60 FPS. Untuk gameplay ini sudah terasa cukup nyaman dan lancar, sehingga saya rasa sudah playable untuk bermain Genshin Impact. Untuk patah-patah di game ini sudah pasti, tapi intensitasnya masih bisa ditoleransi dan tidak sampai mengganggu. Jadi masih nyaman untuk dimainkan. Rata-rata FPS yang didapat adalah 28,4 FPS.
Ya, ini tidak ada setengahnya dari FPS yang diharapkan. Tapi kalau kita lihat di grafik FPS-nya, ini intensitas patah-patah yang cukup parah, sangat minim, sehingga masih mantap untuk dimainkan. Dan jangan lupa ini grafik low, jadi kalau kita set di lowest, pastinya makin lancar lagi. Untuk suhu selama bermain juga masih aman karena maksimal ada di kisaran 46,8 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 14 menit, baterainya berkurang sebesar 6%. Come a little closer. You've been a naughty boy. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Infinix Hot 20S? Saya rasa pengalaman gaming di smartphone ini sangat menyenangkan, yang dimana pertama, masalah performa MediaTek Helio G96 bisa banget diandalkan. Jadi gameplaynya sangat lancar, bahkan FPS-nya itu hampir maksimal semua, sehingga untuk gaming sudah sangat nyaman. Kemudian yang kedua, untuk layar di smartphone ini sudah Full HD+, jadinya terasa jernih dan brightness-nya juga sudah pas untuk gaming. Kemudian yang ketiga, untuk speakernya ini ada dua, sehingga sudah stereo, jadinya main game makin nyaman lagi. Kemudian masalah suhu, yang dimana biasanya MediaTek Helio G96 itu cukup panas, tapi ternyata sistem pendingin di smartphone ini cukup baik, sehingga suhu selama bermain juga masih nyaman, ada di 45-46 derajat Celcius. Yaitu rasanya masih agak anget-anget, tapi nggak sampai panas yang mengganggu. Kemudian untuk baterai juga saya rasa di smartphone ini sudah cukup awet ya, jadi nggak boros, tapi ya nggak awet-awet banget, sudah oke lah. Yang harus diperhatikan dari Infinix Hot 20S itu ada di masalah gyroscope-nya. Jadi untuk teman-teman gadget yang mungkin mau jadi pro player dan butuh gyroscope hardware, sayangnya di Infinix Hot 20S ini masih gyroscope software, jadinya gerakannya cukup kurang responsif dan agak delay. Jadinya mungkin yang butuh banget gyroscope bisa pikir ulang untuk membeli Infinix Hot 20S. Tapi kalau yang nggak butuh gyroscope, saya rasa smartphone ini sudah sangat recommended. Jadi yang budgetnya terbatas dan butuh smartphone gaming, Infinix Hot 20S ini sudah sangat recommended. Oke, cukup sekian gaming test dari Infinix Hot 20S. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Gawe Gadget supaya lebih semangat lagi buat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.